Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan, dan alhamdulillah di pagi ini kita bisa bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, telah menjalankan ibadah wajib, dan kita melanjut dengan ibadah wajib lainnya. Dan salah satunya kewajiban kita di pagi ini adalah thalabul ilm, ya, memperbanyak pemahaman kita tentang agama ini, tentang syariat ini, dan ini menjadi sebuah kewajiban setiap individu dari kita. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk selalu haus dengan ilmu agama, karena disebutkan dalam sabda Nabi, orang yang mansalaka mangsalaka mayaltabis fihi ilman sallallahu tariqan ilal jannah. Jadi bang siapa yang mansalaka tariqan yaltabis fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, sallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mempermudah baginya jalan ke surga. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan ke surga dengan cara kita, salah satunya dengan menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini tidak hanya sebatas ilmu, tapi juga kita mampu untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini insya Allah kita akan membahas sebuah tema penting tentang lanjutan sholat bersama Rasulullah SAW. Uh, sholat tahajud, ya, keutamaan sholat tahajud yang disebut juga dengan qiyamul lail, ya. Begitu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan perintah tentang uh, sholat tahajud, ya. Walaupun dalam bentuk perintah memang dimaknai sebagai sholat sunnah, maka ada sholat sunnah yang diutamakan. Dan insya Allah kita akan mengulas tentang keutamaan sholat tahajud ini, yang mudah-mudahan kita termasuk dalam sabda Nabi. Disebutkan salah satu kebiasaan orang soleh ini adalah orang yang selalu sholat tahajud, ya. Dan sepanjang hidup Rasulullah memang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud walaupun beliau dalam keadaan safar. Dan insya Allah kebiasaan inilah yang mudah-mudahan kita pupuk menjadi sebuah kebiasaan kita, dan keluarga kita tentunya, karena Rasulullah pun biasa membangunkan istri-istrinya untuk sholat tahajud, ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, guru kita udah hadir. Assalamualaikum Sadadi. Kaifa Waalaikumsalam halukum? warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahnu bi khair wal afiyat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita tentang lanjutan sholat, ya. Pembahasan Insyaallah. sholat ini memang masih banyak, insya Allah. Setelah sholat wajib, sholat nawafil, kemudian sholat duha, kita akan membahas tentang sholat tahajud, ya. Karena ada juga yang disebutkan dengan qiyamul lail, ini bagaimana nih perbedaan antara qiyamul lail dengan sholat tahajud, dan juga mungkin nanti akan dibahas juga tata cara sholat tahajud ini, selain soal keutamaan sholat tahajud yang menjadi motivasi untuk kita untuk bisa melaksanakannya secara istiqamah. Fa'alat wadal mashkur Ustaz. Baik. Syukran jazakumullah khair. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innal wabarakatuh. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy wa rasul ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Sahabat MKI dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan. Dan salawat serta salam semoga menjadi penyempurna kesyukuran kita kepada Allah SWT
kita hadirkan kehadirat Rasulullah SAW yang diikuti oleh para sahabat, para kerabat, para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan besar harapan bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT dengan syafaat beliau kelak di akhir. Amin. 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 Pagi ini kita akan membahas tentang satu sholat yang kata Rasulullah SAW, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat ini. Apa itu kita akan bahas. Jadi ini disebut dengan Qiyamul Lail. Jadi nanti saya akan jelaskan apa bedanya Qiyamul Lail dengan tahajud. Tapi intinya Qiyamul Lail ini mendirikan malam dalam konteks sholat. Jadi nggak ada orang berdiri ngapain kalau nggak sholat. Jadi dalam surah Al-Dzariyat ayat yang ke-15 sampai 19 ya, dikatakan bahwa innal muttaqin, sesungguhnya orang yang bertakwa itu fi jannatin wa uyun, ya, berada dalam taman-taman surga dan di mata-mata air, ya. Sambil dikatakan mengambil apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Artinya tahajud iringkan dengan sedekah. Nah, mari kita lihat dari dasar ini, kita bisa melihat bahwa mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kenapa yang rajin tahajud ini yang udah sepuh-sepuh, yang udah 40-an ke atas? Anak-anak mudanya susah sekali. Kenapa? Karena biasanya tidurnya malam banget. Ya, kalau buat kami-kami yang sudah sepuh ini, tidur itu nggak bisa lebih dari jam 9. Udah lewat dari jam 9 udah rentak semua badan. Maka kemudian karena kebutuhan tidurnya makin sedikit, maka tidak heran kemudian orang menjadi cepat bangun. Akan tetapi ada satu hal yang kemudian kita harus pahami, bahwa Rasulullah SAW itu punya kebiasaan, yakni qailullah. Jadi kalau kita bicara tidur di siang hari, itu ada 3. Ada ailullah, ya, ada qailullah, ya, ada hailullah. Ailullah ini tidak dibolehkan karena setelah sholat subuh. Ya. Kalau katanya orang Jawa, rezeki ini di total PT, gitu. Habis kalah cepat sama ayam. Gitu. Nah, yang begitu juga yang ketiga, hailullah, ba'da asar. Maka ini tidak disarankan. Boleh, tapi sebaiknya tidak. Gitu ya. Berbeda dengan yang ailullah. Ailullah itu sebaiknya ditinggalkan. Kalau ini boleh, gitu ya. Kalau dikerjakan nggak apa-apa, gitu. Nggak dikerjakan lebih bagus. Yang ini, qailullah ini justru antara sebelum duhur sampai setelah duhur. Jadi kadang-kadang Rasulullah SAW itu antara 10 sampai 15 menit, nggak sampai lama. Dan menurut penelitiannya Sarah Matic dari Harvard University, beliau ambil PhD-nya di sana, dalam sebuah jurnal yang saya pelajari di tahun 2006, beliau menyatakan bahwa ketika 60 mahasiswanya beliau berikan tugas yang sama, yaitu 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5. Dari 60 mahasiswanya, 30 orang diberi tugas dengan istirahat di grup yang pertama. Di grup yang kedua, tidak diberikan kesempatan yang sama, yaitu istirahat di siang hari sebentar. Maka apa yang terjadi? Singkat kesimpulan, resumenya adalah ternyata orang yang
sempat tidur sebentar, ya. Tapi tidurnya itu bolehnya di atas meja. Jadi hanya bersandar pada tangannya ditumpuk, kemudian dahinya diletakkan, kemudian bersandar. Jadi tidak meletakkan eh, punggungnya, jadi spine, saraf-saraf yang ada di spine, di tulang belakang itu tidak tertekan oleh sesuatu, entah itu tembok ataukah itu kasur dan seterusnya, atau sandaran sandaran kursi, gitu ya. Maka apa yang terjadi, ditemukan data yang sangat luar biasa, yaitu ternyata orang yang tidur sebentar, yang kailullah itu ternyata punya kualitas tidur 10 sampai 15 menit itu setara dengan deep nap-nya orang tidur 8 jam, antara 7-8 jam. Oh, dari situ kita tahu pantesan Rasulullah SAW itu senantiasa lakukan itu. Banyak untuk mengganti ngantuknya di jam 2 sampai jam 4 itu, ternyata yang dilakukan Rasulullah SAW seperti itu. Dan ini menjadi bagian yang, syariat kita itu ternyata diakui oleh eh, pengetahuan zaman sekarang, gitu. Ternyata 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW sudah lakukan itu. Ya, nanti kalau eh, kita buka Sarah Metnik, gitu, itu bisa dipelajari apa yang datang dari beliau. Nah, kemudian begitu juga dari hadis yang Rasulullah SAW, ini hadis dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dalam surga ini ada kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar. Artinya tembus pandang. Maka Allah Ta'ala menyediakannya bagi orang yang suka memberi makan, melunakkan perkataan, maksudnya jangan nggak kasar, senantiasa berpuasa dan sholat malam pada saat manusia tidur. Ya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata uh, legitimasi oleh Allah SWT yang Rasulullah SAW sampaikan bahwa sholat yang paling baik setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Ya, bahwa jelas hadis itu berkesesuaian dengan ayatnya. Nah, kemudian ada lagi yang dikerjakan pada saat bulan Ramadan. Kita sebutnya sebagai qiyam Ramadan. Jadi qiyamul lail yang dikerjakan di bulan Ramadan. Kita mengatakannya sebagai tarawih, ya, sholat istirahat. Maka hadisnya dari Abu Hurairah radhiallahu an bahwa Rasulullah SAW menganjurkan sholat malam di bulan Ramadan tanpa memberi perintah yang mewajibkan. Lalu beliau bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa melakukan sholat di malam bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan bahkan ini kalau dilakukan, ya, kita sebutnya qiyamul Ramadan, tapi ada nanti kita sebut lagi, ya, dari sini ada orang yang sholat lagi setelahnya, gitu, setelah qiyamul Ramadan ini. Maka nanti bahasan selanjutnya adalah kita akan bahas tentang tahajud. Nah, di qiyamul Ramadan ini jumlah rakaatnya dalam kaifiahnya paling sedikit 1 rakaat qiyamul lail. Maka Rasulullah SAW sampaikan bahwa jangan pernah tinggalkan sholat malammu meskipun hanya dengan 1 rakaat. Jadi kalau kita kemudian enggan melakukan sholat, setidaknya ada 1 witir yang kita kerjakan sebelum tidur. Nah, paling banyak Rasulullah SAW mengerjakan 11 rakaat, sebagaimana Ibunda Aisyah radhiyallahu an menyatakan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat baik dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Orang yang paling tahu tentang Rasulullah SAW adalah Ibunda Aisyah karena paling sering, ya, sama beliau. Dan kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyatakan dalam pertanyaannya, bagaimana sholat malam itu, ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menyatakan mathna, dua-dua. Ya, apabila kamu khawatir menghadapi subuh, maka hendaklah kamu sholat zikir
satu rakaat. Jadi artinya eh, kalau ada yang menyatakan empat boleh Ustaz, boleh tapi hadisnya kurang kuat. Jadi kalau ada yang mau buru-buru gitu, empat biar cepat selesai gitu, empat tiga gitu, maka bagian yang harus kita pahami adalah memang ada hadisnya tapi lemah. Nah ini yang kemudian sebaiknya setiap kita punya pemahaman hadis sehingga kita tidak bicara dengan pemahaman yang sederhana tapi berdasarkan dalil. Gitu. Jadi sholat malam itu adalah dua-dua. Ya. Kalau khawatir mendapati subuh maka sholat witirnya satu rakaat. Baik. Apakah berjamaah? Dari Aisyah radhiallahu anhuma pada satu malam Rasulullah SAW sholat di masjid, lalu orang-orang sholat dengan sholat beliau. Pada malam berikutnya beliau sholat lagi dan orang-orang makin banyak. Kemudian beliau mengumpulkan orang-orang di malam yang ketiga atau yang keempat. Maka Rasulullah SAW tidak keluar menemui mereka. Ketika pagi tiba, beliau bersabda, aku melihat apa yang kalian perbuat. Tidak ada yang menghalangiku untuk keluar menemui kalian. Hanya saja aku khawatir jika sholat tersebut diwajibkan atas kalian. Dan hadis yang lain menyatakan secara spesifik, beliau alaihissalam keluar tanggal 23, 25, 27. Ya, 23, 25, 27. Begitu 23 beliau keluar, orang langsung berjamaah kepada beliau. Begitu 24-nya nggak datang, 25-nya beliau datang. Makin banyak yang ikut. Ya. 26-nya beliau nggak datang, 27-nya beliau datang, dan makin banyak, makin penuh. 28 nggak keluar, 29 orang sibuk seperti ngasih kode. Ayo dong keluar ya Rasulullah, kami senang sholat bersamamu itu. Sampai kemudian ngasih kode ke orang misalnya batuk-batuk di sampingnya rumah Rasulullah SAW itu ngasih kode. Tahajud. Gitu. Ya. Ya mulai gitu. Ada yang melakukan itu. Maka Rasulullah SAW, saya tahu apa yang kalian lakukan. Tapi tidak ada yang menghalangi untuk keluar. Saya khawatir itu nanti diwajibkan atas kalian. Dan kalau kita lihat dari mana Rasulullah SAW punya kekhawatiran ketika bertemu dengan Nabi Musa di Isra Mi'raj. Ya, di petala langit yang keenam. Kan beliau ketika mau naik, Allah SWT perintahkan berapa sholat yang diminta sama Allah SWT. Dikatakan 50. Wah, umatmu nggak bakal mungkin. Saya loh berdakwah 850 tahun cuma dapat 25 orang. Maka sulit pasti. Minta keringanan. Begitu minta keringanan diturunkan 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 sampai tinggal 5. Dari 50 turun 45, 40, 35, 30 terus tuh. Sampai akhir tinggal 5. Maka dalam kitab Zadul Ma'ad dikatakan bahwa sudah aku tentukan, sudah aku pastikan bahwa sholat untuk umatku adalah 5 waktu. Dan ini membuat kita menjadi, alhamdulillah kita cuma dikasih kewajiban 5 kali sholat. Bayangkan kalau kemudian sehari kita harus 50 kali sholat seperti sebagaimana Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan mandat sholat, akan menjadi sangat sibuk kita sebentar-sebentar sholat, sebentar-sebentar sholat gitu. Tapi kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah SAW sholat, beliau hampir 50 kali juga dengan sunnah-sunnah yang beliau kerjakan. Allahu a'lam. Nah, berjamaah ini bahkan dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tatkala sepeninggal Rasulullah SAW dan Khalifah Abu Bakar Az-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau meminta Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam karena Ubay bin Ka'ab adalah suaranya yang paling bagus. Maka kemudian dia menyatakan nikmatin bid'atin hadihi. Ini adalah senikmat-nikmatnya bid'ah buatku. Ya. Maka ini menjadi persoalan orang-orang Syiah yang kemudian menjadi bagian yang tidak perlu kita perdebatkan. Baik. Dalam Sahih Bukhari dikatakan dari Abdurrahman Al-Qari, di satu malam bulan Ramadan, aku keluar bersama Umar bin Khattab menuju masjid. Ternyata orang-orang terpecah menjadi
beberapa kelompok. Ada seseorang laki-laki yang sholat sendiri, ada pula yang diikuti beberapa orang lain. Maka Umar berkata, aku berpendapat seandainya aku kumpulkan mereka dalam satu qari, maka tentu lebih baik. Maka kemudian dia bulatkan tekadnya dan dia kumpulkan mereka di belakangnya Ubay bin Ka'ab. Maka pada satu malam yang lain aku keluar bersamanya, sedangkan orang-orang sholat bersama dengan imam mereka. Maka Umar menyatakan nikmatin bid'atin hadi, ini adalah senikmat-nikmatnya bid'ah buatku. Tapi orang-orang yang tidur pada saat ini lebih baik, sedangkan daripada sholat yang maksudnya melaksanakan sholat di akhir malam lebih baik, ya, karena orang saat itu mengerjakannya di awal malam. Artinya dari sepertiga malam terakhir itu ada yang mengerjakan sebelum jam 10, ada yang mengerjakan jam 10 sampai jam 2, ada yang mengerjakan jam 2 sampai subuh. Ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat sholat tahajud seperti apa. Tapi sebelum saya bahas sholat tahajud, saya kembalikan dulu ke Ustaz Khalis. Tafadhal masykur ya Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Ini bagian pembahasan ya dari sholat Qiyamul Lail. Karena dilakukan di waktu Ramadan, maka disebut dengan Qiyamul Ramadan gitu ya. Dilakukan di bulan Ramadan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan nih sebelum masuk ke sholat tahajud. Sudah paham kayaknya Ustaz? Sudah biasa Masya mungkin Allah, Masya Allah, karena dilakukan hampir setiap tahun ya. Masya Allah. Baik. Jadi dibedakan antara qiyamul lail dengan tahajudnya. Mari kita bahas sholat tahajudnya. Dalam sholat tahajud, ada bagian yang tidak bisa terlepas dari penamaannya. Jadi sholat tahajud itu sholat di saat kita baru bangun tidur. Dari kata hujud. Hujud itu bangun. Ya, hujud itu bangun. Maka sholat yang dikerjakan setelah bangun tidur namanya sholat tahajud. Sebetulnya dia bagian dari sholat malam juga. Qiyamul lail juga. Tapi qiyamul lail yang dikerjakan setelah bangun tidur. Jadi jangan dibalik. Apakah tahajud harus tidur? Jangan. Jangan bertanya seperti itu. Jadi qiyamul lail yang dikerjakan setelah bangun tidur itu namanya sholat tahajud. Qiyamul lail juga, cuman qiyamul lail yang dikerjakan setelah bangun tidur. Ya, jangan terkecoh dengan istilah. Kemudian dalam hadis yang muttafaq alaih dari Abdullah bin Amr bin As, dia menyatakan bahwa Rasulullah SAW berkata kepadaku, ya Abdullah, jangan seperti si Fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, sekarang dia meninggalkan sholat malam. Beberapa hadis yang lain ada qarinah dan syawahid yang kemudian kita bisa temukan di beberapa kitab-kitab sholat. Itu Rasulullah SAW sebetulnya menyinggung Ibnu Umar tanpa disampaikan namanya. Gitu. Karena kalau sampai disebut namanya jatuhnya kepada ghibah. Gitu. Nah kemudian begitu disampaikan kepada Ibnu Umar, maka Rasulullah SAW merubah redaksinya. Sebaik-baik pria adalah Ibnu Umar jika dia mengerjakan sholat malamnya. Maka sejak saat itu Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dulu jika Rasulullah SAW mengerjakan sholat malam karena sakit atau beliau tinggalkan ya sholat malamnya, itu biasanya beliau ganti dengan sholat 12 rakaat di siang hari. Jadi dari Umar bin Khattab mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika tertidur tidak membaca wirid sholatnya di malam hari atau sebagian darinya, lalu membaca atau melaksanakan pada waktu antara sholat subuh dan sholat duhur, maksudnya duha, ya, maka dicatat sebagaimana ia membacanya di malam hari. Jadi ini mengganti yang tertinggal di tahajud. Jadi Rasulullah SAW seringkali kalau misalnya tidak sempat tahajud, maka beliau gantikan dengan duhanya 12 rakaat. Gitu. Baik, izin saya cek ruang chat sebentar. Kalau qiyamul Ramadan, malamnya masih ada tahajud, begitu Kak Ustaz. Bu Neni, Surabaya. Ini loh Mbak. Jadi Rasulullah SAW menyatakan la witra ini fil laila. Tidak ada dua witir dalam satu malam.
Artinya dengan hadis itu menyatakan bahwa ada dua tempat di satu malam yang boleh kita mengerjakan witir. La witraini fil lailah, tidak boleh mengerjakan dua witir dalam satu malam. Kenapa? Kalau ganjil sama ganjil ada dua, berarti genap dia. Ganjilnya di mana? Gitu. Maka cukup kerjakan, pilih salah satu saja. Kalau kita witir dia Qiyamul Ramadan bareng sama imam masjid, maka nanti pada saat tahajud tidak perlu witir. Begitu. Atau ketika kita tidak mau witir bareng sama imam, maka kita bisa mengerjakannya di tahajud kita pakai witir. Mana yang lebih afdal? Lebih afdal bersama dengan imam. Gitu. Karena Rasulullah SAW menyatakan barang siapa mengerjakan witir bersama imam di Qiyamul Ramadan, ya, di tarawihnya, maka dia seolah melakukan sholat sepanjang malam. Gitu. Ketimbang dia sholat sendiri, gitu, witirnya. Wallahu a'lam. Bolehkah sholat witir sebelum tidur? Uni Yanti. Itu yang disarankan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah itu punya amalan witir sebelum tidur. Dan juga duha yang beliau dawamkan. Wallahu a'lam. Jadi boleh ya Uni, ya, witir sebelum tidur. Daripada kebablasan gitu ya. Kemudian Bu Yus, maaf Ustaz, mulai itu niatnya sholat apa? Kalau Ramadan kan taraweh, baik. Sekali lagi bab niat, niat itu adalah amalan hati. Jadi kalau toh dilafaz, sebagian ulama Syafi'i melafazkannya, maka yang dilakukan adalah ya qiyamul lail saja. Gitu. Qiyamul lail itu sama seperti Ramadan. Qiyamul Ramadan itu qiyamul lail di Ramadan. Gitu. Kan kalau misalnya kita niatnya taraweh, itu cuma istilah sebetulnya. Taraweh itu sholat istirahat. Maksudnya nggak buru-buru digebar semua gitu, nggak cepet-cepet. Santai taraweh itu 2 rakaat, santai dulu, ngeteh-ngeteh dulu, ngopi. Dalam pengertian santai benar-benar. Makanya kalau masjid yang paham gitu, itu di depan tuh sediakan gelas-gelas apa, botol-botol kecil untuk minumnya para orang-orang yang sholat itu, bahkan sampai apa namanya eh, sampai 23 rakaat gitu, makanya mesti pelan-pelan gitu, sambil minum sambil apa segala macam dan seterusnya gitu ya Bu Yus ya. Jadi niat itu hanya amalan di dalam hati. Saya mau niat qiyamul lail, saya mau niat tahajud, saya mau niat gitu aja, itu dalam hati saja, nggak perlu di lafaz. Wallahu a'lam bishawab. Mbak Nita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin udah, kalau yang setelah sholat tahajud tapi kita tidak mengerjakan sholat witir bagaimana? Enggak apa-apa. Sholat witir itu apakah harus dilakukan juga? Iya, Rasulullah SAW menyatakan bahwa tutuplah sholat malammu dengan witir. Jadi ibaratnya ketika kita bicara tentang sholat tahajud pasti ditutup dengan witir. Gitu. Jadi witir itu penutup daripada tahajud. Jadi sebaiknya dilakukan. Tapi kalau toh enggak ada masalah. Gitu ya. Artinya udah kelaziman kalau orang yang kemudian melakukan tahajud pasti ada witirnya. Seenggak-enggaknya 2 rakaat tahajudnya satunya witir gitu. Itu udah minimal banget itu. Gitu ya. Yang paling parah lagi seperti yang tadi saya bilang tadi, bahwa Rasulullah SAW menyatakan jangan kau tinggalkan sholat malam meskipun hanya dengan 1 rakaat. Gitu. Wallahu a'lam. Pak Suherman di Bengkulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita mengganti sholat tahajud waktu duha, maka niatnya bagaimana? Sholat duha. Ya. Maka niatnya sholat duha. Bukan untuk mengganti yang tertinggal. Jadi lakukan sholat duha 12 rakaat. Gitu. Sebagaimana kita kerjakan di malam harinya 11 rakaat. Gitu. Wallahu a'lam. Bunda Arini. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti qiyamul lail pada bulan selain Ramadan waktunya dilakukan seperti saat waktu tarawih. Boleh pilih. Jadi seperti saya katakan tadi bahwa sepertiga malam itu dibagi 3. Ba'da Isya sampai jam 10, jam 10 sampai jam 2, jam 2 sampai subuh. Jadi ada 3 paruh. Jadi kalau misalnya digambar gitu ya, digambar
pakai apa kayak lambangnya Mercy gitu ya, cuman dibalik. Jadi kalau ini dari jarum jam ke-6 gitu ya, itu sampai jam 10 itu sepertiga malam yang pertama. Jam 10 sampai jam 2 sepertiga malam yang kedua, jam 2 sampai subuh adalah sepertiga malam yang terakhir. Jadi yang mana saja kita kerjakan insya Allah punya keutamaan. Abu Bakar biasanya mengerjakan di pada Isya gitu. Jadi yang pertama ya. Sebagian para sahabat mengerjakan di sepertiga malam yang kedua gitu. Tapi lebih banyak yang mengerjakan seperti Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW itu mengerjakan di sepertiga malam yang terakhir. Wallahu a'lam. Nah kemudian Mbak Reni Depok, sholat tarawih dilakukan setelah sholat isya, terus sholat qiyamul lailnya tahajud dan hajat dan lain-lain. Begitu Kak Ude. Nah ini pertanyaan menarik. Kalau ada hadiah saya kasih hadiah. Uh, saya kasih iPhone 15 Pro Max ya dalam bentuk brosur. Ntar saya cari browsing nanti. Jadi kemarin di Depok, apakah sholat tarawih dilakukan setelah sholat isya terus sholat qiyamul lailnya nanti tahajud, hajat dan seterusnya? Begini, sholat tarawih itu dilakukan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Terus sholat qiyamul lailnya tahajud itu ya tidak harus urutan ada hajat, sholat taubat, ini itu apa segala macam tidak ada. Rasulullah SAW hanya qiyamul lail saja. Yang tadi saya katakan qiyamul lail itu sama dengan tahajud. Qiyamul lail yang dilakukan pada saat bangun tidur itu adalah sholat hujud, sholat tahajud. Begitu ya. Jadi tidak ada urutan harus sholat hajat dulu, harus sholat taubat dulu, kemudian baru tahajud. Enggak seperti itu. Tidak ada bahkan dalil satupun yang mengatakan bahwa urutannya harus seperti itu. Kalau Anda punya hajat, silakan saja sholat hajat. Gitu. Tanpa harus menggabungannya dengan tahajud. Ketika Anda mau kepengen sholat taubat, tidak jadi kelaziman sholat taubat itu. Gitu. Ada sebagian nanti kita bahas bab sholat taubat. Yang justru dikatakan sholat taubat itu adalah sholat duha. Sholat duha, sholatul awwabin. Kemarin kita sudah bahas, ya, sholat duha itu sholatnya orang-orang yang bertaubat. Jadi bukan yang ba'da maghrib, kemudian yang dilakukan pada saat tahajud diiringkan dengan sholat hajat, sholat taubat, sholat tahajud, bukan. Itu. Wallahu a'lam. Mbak Neni, sholat 11 rakaat itu dilakukan Rasulullah SAW berarti tahajud 8 rakaat, 3 witir. Iya, betul. Mbak Neni. Betul, betul sekali. Masya Allah. Baik. Ada lagi yang lain? Monggo, silakan. Baik, kita lanjut. Fadilahnya, tahajud itu adalah dari Abdullah bin Salam, radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa yang pertama kali aku dengar dari Rasulullah SAW, sabda beliau, yakni, wahai manusia, tebarkan salam, berilah makan, gitu, sambil tali silaturahim. Dan sholatlah di malam hari saat manusia tertidur. Niscaya kalian akan masuk ke dalam surga dengan selamat. Bahkan kalau kita masih ingat betapa saya sama Ustaz Khalid membahas tentang orang-orang cirinya orang-orang ibadur Rahman, itu salah satunya adalah di surah Al-Furqan ayat 63 dan seterusnya gitu ya, kita bisa baca itu juga. Dari Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu bahwa Aisyah radhiyallahu anhu menyatakan bahwa janganlah kalian meninggalkan sholat malam karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya. Jika beliau sakit atau malas, beliau sholat dalam keadaan duduk. Jadi saking pentingnya tahajud ini jangan sampai kita kemudian meninggalkannya. Kemudian ada bagian yang kita ingin bahas lagi pada kondisi sholat-sholat sunnah seperti ini. Tapi sebelumnya saya berikan kembali kepada Ustaz Khalis. Fayatafatul maskur ya Ustaz. Baik, alhamdulillah, syukurillah. Singkat padat Ustaz ya tentang sholat tahajud nih. Dan barangkali ada masih ingin ditanyakan tentang tata cara gitu ya. Untuk padilah insya Allah nanti akan lebih diuraikan lagi tentang bagaimana padilah dari sholat tahajud ini. Silahkan di chat ada yang belum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Bu Waalaikumsalam Juli. warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, Ustaz. Mangga. Gini, Ustaz. Kalau kita ikut sholat tarawih berjamaah, Ya. karena mungkin kita karena ingin buang hajat gitu pas setelah akhir sholat tarawih, itu kan kita misalnya kamar mandi tuh, durasi lama, akhirnya kita hanya dapat witir itu hanya yang satu rakaat. Hmm. Ya, pertanyaannya, Bu Dwi? Bu Bu Dwi Dwi kan? masih di mute, Bu Dwi. Halo, Ustaz. Oh, Bu Ya. Yuria atau Bu Dwi Oh, ini? Bu Yuri ya. Oh iya, salah. Silakan Bu Yuria dulu ya. Eh, Lanjut, ulangi, lanjut. Ustaz ya. Diulangi, Ustaz ya. Kalau kita tertinggal witir, Ustaz, dapat hanya Ya. satu witir tuh ketika kita jamaah setelah sholat tarawih. Iya. Berarti kan kita kurang 2 rakaat, Ustaz ya. Ya. 2 rakaatnya itu boleh tidak kita kerjakan lanjut sendiri dan dilakukannya itu setelah kita sholat tahajud 2 rakaatnya itu, Ustaz. Boleh nggak, Ustaz, seperti itu? Boleh. Boleh, nggak apa-apa. Oh, Tapi, terjadi sholat tahajud, iya, Ustaz ya. jeda. Iya. Tapi memang hitungannya jadi kurang ya. Yang Apa? tadinya kita mestinya 11 rakaat jadi 9. Nah itu Iya, nggak apa-apa. nggak apa-apa, Nggak Ustaz. apa-apa. Nggak apa-apa. Paling tidak minimal itu kan 2 dan 1. 2 tahajud, 1 witir. Itu udah parah banget itu. Yang lebih parah lagi ada 1 witir doang sebelum tidur. Dan itu yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW tadi. Jangan kalian tinggalkan sholat malam kalian meskipun hanya dengan 1 rakaat. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Afwan, barakallahu fiik. Baik. Lanjut tadi Bu Dwi yang sudah resen. Silakan Bu Dwi. Dwi Sunu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama pakai HP-nya suami. Oh, Masya Allah. Ustaz, Ya. balik ke tahajud, Ustaz. Kalau misalkan kita lagi sholat tahajud, tiba-tiba kan ada hajat yang harus ini. Kita sholat sunnah wudhu lagi, terus nambah tahajud apa menutup tahajud ya, Ustaz? Oke. Ditumpuk saja niatnya. Tahajudnya berikut bersama dengan tumpukan niat sholat sunnah syukur wudhu. Jadi dalam 2 rakaat ada 2 niat sholat. Apa Ustaz, maksudnya kalau lagi sholat gitu tiba-tiba kan kita emang niatnya 8. Ya Ya. qadarulahnya ada sesuatu hajat harus ini ya kita wudhu kembali, kita Ya. tinggalkan, kita tunggu dulu lagi, terus saat lagi kan Ustadz, dengan Ya, digabung dulu. betul. Betul. Boleh Kan ya Ustadz. niatnya 8 kan ya? Yap. Niatnya 8 kan? Lihat, perhatikan tangan saya ini 2, Nah, 2, 2, 2 gitu ya. ya. Terus putus. Baru 6 udah putus misalnya. Atau di mana putusnya? Ya, 6 boleh atau 4 Oke. Ustadz, kan namanya buang angin gitu Oke, Ustadz. 6 batal wudhu. Kemudian kita Iya. terusin sholat 2 rakaat kurangnya. Kurangnya berapa? 8. Oh, udah, terusin. Ya, terusin habis itu tutup dengan witir. Alhamdulillah. Kalau gitu benar Ustadz. Terus Baik. Ustadz agak menyimpang dari sholat tahajud Ustadz. Iya. Anak nanya tentang wudhu nih Ustadz. Mungkin karena ini awal sekali. Ya. Katanya kalau misalnya selesai junub atau selesai bersihin ya mandi junub lah istilahnya Ustadz. Ya. Itu kita harus ngusap ke dinding 3 kali gitu. Gimana sih Ustadz? Waktu itu anak Oh, pernah ada baik. pengajian. Kata itu Ya. sunahnya Rasul ya Ya, ditinggalkan. baik. Itu Syukran Ustadz. begini. Di zaman Rasulullah SAW itu tidak ada sabun. Ya. Dan kemudian cara Rasulullah SAW menghindarkan diri dari najis yang terbawa, baik itu dari sperma maupun dari madi, dari mani, dari wadi yang melekat pada kubul, itu biasanya beliau bersihkan dengan mengusapkannya ke tanah. Karena dinding Rasulullah SAW itu tanah. Jadi bukan tembok plester seperti yang kita punya, itu tanah. Gitu. Bahkan beliau usapkan itu untuk menghilangkan yang ada dari tangan. Sekarang sudah ada sabun. Gitu. Jadi jangan dianggap bahwa ini sebuah sunnah yang kemudian harus dikerjakan. Tapi jadi gini, ada hadis yang sifatnya
tinjauannya tinjauan demografis, ada yang tinjauannya kultural, ada yang tinjauannya historikal, ada yang tinjauannya justru cuman sekedar kultural saja. Contoh misalnya, Rasulullah SAW bangun, pernah kita bahas di awal tuh. Jadi Rasulullah SAW bangun, kemudian beliau mengusapkan wajah, gitu, mengusap wajahnya. Kenapa? Karena beliau kasurnya di pelepah kurmanya itu berpasir. Jadi membersihkan pasir yang ada di wajah. Tapi kemudian kalau kita nggak ada pasir, terus apa fungsinya ngusap wajah itu, gitu kan ya? Jadi artinya ada bagian-bagian yang kemudian dalam beberapa tinjauan. Jadi seperti misalnya gini, kita melihat ada hadis yang menyatakan bahwa jangan kalian kan hadapkan wajah kalian atau membelakangi kiblat ketika kalian sedang buang hajat, gitu ya. Artinya begini, mohon izin saya berikan satu gambaran yang insya Allah bisa kita pahami sama-sama. Oke, izin sebentar ya. Map. Nah, ini dia. Alhamdulillah. Ya, tikumullah. Oke, izin ya. Begini, ada hadis yang menyatakan bahwa jangan kalian hadapkan wajah kalian ke membelakangi, gitu ya, membelakangi atau menghadap ke kiblat. Sekarang kita lihat ini Madinah, ya, ini Madinah. Kemudian Mekahnya di mana? Itu Mekahnya ada di bawah. Ini Mekah, gitu. Maka kalau kita lihat Madinah di sini, Mekah di sini, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW bahwa jangan menghadapkan wajah ke sini atau membelakangi. Hadapkanlah ke kiri atau ke kanan, ke timur dan ke barat. Oke. Pertanyaan saya adalah, ketika hadis itu hanya untuk orang Madinah, maka bagaimana ketika orang-orang yang ada di Mekah ini sebelah timurnya adalah orang Mesir, orang Sudan, gitu. Sebelah kanannya, gitu ya, kalau kita lihat adalah orang-orang Uni Emirat Arab, gitu, Oman. Bahkan kalau lebih jauh lagi ke sini itu ada Pakistan segala macam dan seterusnya. Artinya kalau kita lihat orang-orang Pakistan, ya, Ahmedabad itu ngadepnya ke timur dan ke barat. Sedangkan nggak boleh menghadapkan wajah ke kiblat. Iya. Membelakangi terhadap kiblat. Berarti apa? Ini hadis adalah khusus untuk orang Madinah saja. Nah, itu tinjauan-tinjauan hadis yang seperti itu tidak bisa kita ambil secara letterlek karena kita harus lihat tinjauannya seperti apa. Begitu. Nah, Ustaz. Wallahu a'lam. Ustaz, syukuran ya Ustaz. Afwan, barakallah. Baik, Sehat selalu Alhamdulillah. Ustaz. Masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Monggo, silahkan. Uniyanti, izin udah kalau sholat tobat pada sholat duha, apakah niatnya sholat tobat atau cukup sholat duha saja sudah mencakup sholat tobat? Iya, karena sholat duha itu adalah sholatul awabin, sholat duha itu menunjukkan bahwa sholat itu adalah sholat tobat, sholatnya orang-orang yang bertobat, maka cukup sholat duha saja, maka itu dianggap sebagai sholat yang disebut dengan sholat duha. Wallahu a'lam. Bismillah. Mbak Neni, monggo. Masih mute? Di unmute dulu, Mbak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh pernah baca kalau sholat tahajudnya Rasulullah itu kan Sallallahu diawali dengan 2 rakaat Ya, ringan. ringan begitu. Ya. Nah, itu apakah sholat apa
em, iftitah atau memang sudah sholat tahajud, Ude? Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Beberapa ulama eh, menjabarkan bahwa dua sholat ringan itu maksudnya tidak dengan ayat-ayat yang panjang, tapi dengan ayat-ayat yang pendek. Jadi untuk apa? Untuk mengembalikan sistem metabolisme tubuh habis tidur gitu. Habis tidur itu biasanya banyak kelelahan, ada asam glutamat, ada asam laktat, ada asam. Pokoknya banyaklah tumpukan-tumpukan toksin yang ada di tubuh kita itu. Maka untuk menyempurnakannya atau mengaktifkannya kembali sampai hormonnya kembali ke sempurna, itu sampai tubuh kita itu paling tidak sampai 80% dengan wudhu, dengan sholat ringan. Nah, ketika kita ruku, ketika kita sujud, itu manfaat daripada gerakan-gerakan itu kan seperti meregang hamstring yang ada di paha belakang, meregang punggung, dan seterusnya. Nah, gerakan itu yang ringan saja, maka sebagian ulama menyatakan itu untuk membangunkan tubuh kita untuk bersiap-siap pada kondisi sholat yang panjang. Jadi, sholat itu hanya untuk sholat pembuka saja. Betul ada yang mengatakan bahwa itu hanya sholat iftitah saja, hanya pembuka yang ringan saja. Wallahu a'lam. Gitu Mbak Nani. Ya, Afwan, Ude, berarti itu Ya, bukan termasuk ke 8 rakaat sholat sudah termasuk. tahajud tadi itu ya? Sudah termasuk. Oh, sudah termasuk. Sudah termasuk. Tapi kita niatkannya sholat tahajud apa sholat Iya, iftitah? sholat tahajud. Tetap sholat tahajud ya. Iya, Terus satu lagi, Ude, mangga. kalau kita misalnya witir 1 rakaat Hmm, sebelum tidur. Nah, ya, pada waktu kita melakukan qiyamul lail setelah bangun tidur itu witirnya eh, ditambah jadi nambah 2 rakaat atau sebaiknya kita langsung sebelum tidur nggak usah witir tapi langsung witir di akhir 3 rakaat. baik. Ini mana suka pilihan kita ya. Jadi, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Mana yang jadi kelaziman kita? Kita biasa ketiduran di tahajud, maka kerjakan witirnya di sebelum tidur. Untuk jaga-jaga aja. Tapi kalau kita biasa bangun eh, bisa setelah tengah malam, maka kerjakan witirnya penuh di eh, saat tahajud. Begitu. Jadi Baiknya berarti tidak usah tergantung dibagi-bagi kebiasaan ya. kita. Tergantung Berarti kebiasaan nggak. kita. Oh begitu. Berarti sebaiknya tidak usah di satu sebelum tidur terus ditambah 2 itu nggak boleh ya udah ya. Jadinya kan Boleh nggak boleh. boleh aja, tapi nggak lazim. Ya, Boleh baik. aja nggak lazim. Baik. Syukur. Jazakallah Afwan. khair. Wa kadzalik barakallah. Surabaya di mana? Saya di dekat Masjid Agung, udah Masya Allah. gabungan. Masya Allah. Barakallah. Taib. Bu Dwi lagi. Ya, Afwan Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi perkara yang tadi Ustadz, jadi kalau misalkan kita sholat iftitah itu, kita boleh nggak sih sebenarnya sholat sunnah wudhu aja Ustadz, baru habis itu langsung sholat Boleh. tahajud? Boleh. Boleh Boleh. ya Ustadz. Terus Boleh. balik lagi nih Ustadz, tadi Ustadz bilang boleh gabungin niat. Nah, kalau pas lagi sholat sunnah yang 4 rakaat sebelum qobliyah zuhur, Ya. itu gimana Ustadz niatnya? Ya, qobliyah zuhur itu sekali lagi bab niat itu bab hati ya. Jadi tidak ada lafaz. Nah, Ketika kita meniatkan qobliyah zuhur, maka kita berniat untuk sholat qobliyah zuhur atau sholat sunnah sebelum zuhur. Dan itu niat itu ketika kita mau mengerjakan sholat itu, niat itu ada di hati. Tidak perlu dilafaz. Maka ketika kita sholat undur diri di waktu sebelum kita akomat, berarti otomatis dia adalah sholat sebelum zuhur. Begitu kita sudah selesai sholat ba'diyah kita 2 rakaat, baru kemudian kita qomat, berarti itu penanda bahwa memilahkan antara sholat yang qobliyahnya dengan sholat zuhurnya, yaitu dengan iqomat tadi. maksud Ana yang niat gabung itu tadi Ustadz yang sholat. Kan kita Oh, niat baik. wudhunya kan Ya, 2 rakaat. Setelah ini baik. kan 4. Baik. Ketika mau sholat duhur, mau sholat qobliyah duhur, maka meniatkan dalam hati itu, ya Allah saya mau sholat syukur wudhu sekaligus sama sholat qobliyah. Allahu Akbar. Langsung. Jadi habis salam langsung naik lagi untuk tambah lagi 2 rakaat zuhur ya Betul, Ustadz. betul, Oh, betul. alhamdulillah.
Baik. Ustadz, alhamdulillah, anak takutnya anak cuma koreksi sholat aja Ustadz, takutnya Siap, salah siap, gitu ya siap, Ustadz. siap. Syukuran jazakallah Barakallah. yang banyak Afwan sama wa kadzalik. Barakallah. Ibu Diah Bandung, mangga. Silakan Teh Bu Dia. Diah, Teh Diah, mangga. Atau Bu Dina dulu silakan ya. Boleh. Bu Dina Samsudin dulu, boleh kalau. Boleh kalau. Ya, Assalamualaikum Ude. Ini yang mana dulu nih? Iya Bu Dia silakan. Oke, Bu Diah, silakan. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf tadi saya telat barangkali sudah diterangkan atau tidak. Ya. Ini ketika sholat tahajud kan ada itu malah yang lebih sahih antara dua-dua mau empat kali atau empat dua kali gitu. Ya. Itunya. Baik. Kemudian ketika setelah kan ketika tahiyatul mubarakatuh salat yang gitu yang itu bacaan itunya apakah di awal di salat pertamanya atau ketika kedua atau ketiga dan seterusnya boleh tidak tahiyatnya tidak dibaca gitu kan karena itu sunat ya. Maksudnya sholatnya berapa rakaat? Ya, misalnya kan kita sholat 2 rakaat kan baca setelah sebelum Salam. sebelum Al-Fatihah itu kita baca Iftitah. dulu ya. Ya. Nah, sholat yang keduanya apakah itu boleh tidak diucapkan atau harus diucapkan lagi? Iftitahnya. Baik. Iftitahnya. Baik. Iftitah itu sebaiknya di tiap sholat. Oh, di tiap sholat ya. Iya, kecuali sholat mayit tidak ada iftitah. Jadi iftitahnya yang pendek-pendek aja Teh. Oh iya. Kan ada banyak ya, ada 14 macam ya iftitah itu ya. Kita udah pernah bahas itu, ada yang Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, ada yang kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ada yang ini wajah tu wajah iya, ada yang inna sholati wa nusuki wa mati, ada macam-macam tuh. Nah, tinggal kita milih mana yang paling pendek dari sekian itu, tapi setiap sholat pastikan ada iftitahnya supaya kita tidak dianggap sedang berburu-buru. Gitu. Soalnya pernah ikut berjamaah setelah Allahu Akbar langsung Al-Fatihah gitu ya setelah. Iya, itu iftitahnya yang paling pendek biasanya. Tapi tetap diucapkan ya. Iya. Iya. Terus yang tadi yang dua atau 4 rakaat yang paling banyak dilakukan oleh Rasulullah. Yang mana yang lebih sahih gitu? Yang 2 Teh, masna. Oh gitu. Ya. Iya, makasih. Baik, dengan senang hati. Mbak Dina, mangga. Mbak Dina Samsudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau tanya, batas akhir sholat tahajud itu di sepertiga malam akhir yang terakhir kan ya? Baik, tadi kan saya sudah jelaskan, ada sepertiga malam pertama sampai jam 10. Sepertiga malam yang kedua sampai jam 2. Jam 2 sampai jelang subuh itu sepertiga malam yang ketiga. Jadi batasnya adalah sesaat sebelum sholat subuh, azannya tiba. Ya, oke. Misal nih, kadang kan kita mungkin saking capeknya, kadang kelelahan gitu, terus akhirnya lost gitu, ketiduran gitu, akhirnya sampai terbangun saat azan subuh gitu. Nah, sholat sunnah apa yang mungkin fadilahnya bisa dibilang hampir sama dengan sholat tahajud? Kadang kalau kita udah terbiasa melakukan itu suatu amalan itu kan kadang kalau kita kelupaan itu kayak ada yang hilang gitu, kayak ada yang mungkin ada amalan lain yang sebanding gitu. Baik, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Witir saja. Lakukan witir saja. Witir itu seminim-minimnya sholat malam. 1 rakaat cukup. Kalau pernah saya dengar kalau Rasulullah tidak pernah tidak keburu sholat tahajud kemudian melakukan sholat duha, betul gitu? Iya, itu tadi sudah saya jelaskan tadi bahwa ketika Rasulullah SAW nggak sempat gitu, melakukan sholat tahajudnya, maka Rasulullah SAW menggantinya dengan sholat duha. 12 rakaat. 12 rakaat.
Oh, berarti bisa dibilang misalkan udah azan subuh nih, jadi kita sholat witir, qobliyah subuh, baru sholat subuh. Terus nanti kalau udah masuk syuruk, baru kita sholat gitu lagi, sunnah Betul, lagi gitu ya. betul, betul. Iya, nuhun udah. Mangga. Mbak Reni monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ude. warahmatullahi wabarakatuh. Ude, aku Ya, mau bertanya, apakah monggo. kalau sholat tahajud itu harus surat-surat panjang, nggak boleh surat pendek? Itu ke satu. Lalu Ya, kedua, kalau kita ngantuk, ngono kok biasanya kita melakukan 8 rakaat, tapi karena fisik juga kurang baik, kita cuma melakukan 2-2, jadi 4 rakaat terus langsung tidur lagi. Itu masih sahih nggak itu baik, sholat baik, tahajudnya? Matur baik. sun. Oke, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi, yang pertama mau pola alian. Iya, apakah harus Oh, selalu harus surat panjang? surat panjang nggak Apa harus. boleh surat Surat pendek? pendek aja boleh, nggak ada masalah. Karena surat yang dibaca itu hanya sifatnya sunnah saja, tidak ada kewajiban. Tapi kalau mau niru plek-keteplek kayak Rasulullah SAW, repot, Rek. Iso aku. Al-Baqarah wis entek durung mari, durung rokok iku. Mari ngono Ali Imran durung rokok, Anisa setengah baru rokok. Kon, nah wis. Ngono ya. Ya. Kangelan ini loh. Tapi kita paling tidak yang kita hafal di juz amma gitu ya, juz 30 yang mana yang kita bisa hafalkan, kita bisa kerjakan, nggak ada masalah. Tapi ojo kedemenan sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alif lam mim Allahu akbar. Nemen nek ngono rek. Nun Allahu akbar. Lho enggak kan sing ngaterin golek dawa, golek akeh ya gak apa-apa. Gak apa-apa. Silakan Oh aja. iya. Siap. Terus kita hanya melakukan 2-2, Enggak ada 4 masalah. langsung Enggak ada turu. masalah. Enggak ada Boleh ya? masalah. Enggak apa-apa, Oh. enggak ada masalah. Bahkan tadi yang saya bilang bahwa Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian tinggalkan sholat malam kalian meskipun hanya dengan 1 rakaat. Berarti batas minimumnya ya cuma 1 rakaat gitu kan. Jadi ibaratnya kita kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu selalu mencoba untuk bangun tahajud, tapi lebih sering nggak bangun beliau, maka diakali, yaitu qiyamul lailnya setelah Isya. Beliau mengerjakan setelah Isya. Iya, iya. Gitu. Tapi kalau bangun tahajud, beliau nggak witir lagi, karena sudah witir di sebelum tidur. Terus satu lagi, Ya. saya mau tanya. Kan kita kan kalau membaca Al-Quran itu pengennya iso apa, terus dipraktekannya kan di dalam sholat, ngaten ya? Ya, betul. Nah, terus kalau kita misalnya kayak gini, saya mau praktekin di sholat. Tak baca itu yang saya hafalkan dari Al-Baqarah, kan ya. Agak panjang tuh 285, 28, 286 itu kan panjang. Terus mari pas belum sampai selesai di tengah-tengah atau udah mau selesai, terus macet kok tiba-tiba lali gitu. Nah kalau kayak begitu tuh kita harus mulai lagi ganti surat lain atau bagaimana? Bisa 2. Bisa ganti ayat lain, bisa langsung takbir, bisa langsung rukuk. Oh, bisa langsung takbir juga walaupun belum selesai. Betul. Tugelan ngono ayatnya. Iya, nggak apa-apa. Semampunya. Allah tidak membebani seseorang yang di luar kemampuan dia. Apa mana kalau awet dewi gampang lali ini. Iya, ya wes. Oke, terus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dwi, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, tadi tentang yang ditanyakan Bu Reni, saya boleh ini nggak Ustadz nanya? Ya. Dalam saat sholat ini kan baca Al-Baqarah cuma 1-5. Lalu di rakaat kedua ayat kursi itu boleh nggak Ustadz? Boleh. Boleh. Habis itu, oh nggak apa-apa. Katanya saya dengar harus selesaiin dulu 1-8 selesai ke Enggak, sampai 54. Enggak harus. Enggak harus. Enggak apa-apa. Afwan, barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di chat ada berapa pertanyaan nih? Bu Yani, Hong Kong. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Berniat sholat tahajud 4 rakaat. Tiap 2 rakaat setelah salam berdoa. Mohonkan hajatnya atau berdoanya setelah salam di rakaat keempat. Mohon penjelasan. Oh, maksudnya berniat sholat tahajud 4 rakaat. Tiap 2 rakaat berdoa. Ya, memohonkan hajat atau berdoa setelah salam di rakaat yang keempat. Bebas sih sebetulnya. Kalau kita mau berniat untuk 4 rakaat ya Bu Yani, 4 rakaat itu selesaikan dulu 2 dan 2, salam baru berdoa. Jangan tiap salam berdoa. Gitu. Jadi selesai 4 rakaat baru berdoa. Gitu. Wallahu a'lam. Baik. Begitu Ustadz Khalis. Di awal masih ada Ustadz sebelumnya. Bu Noni ya? Bu Noni. Maaf jika off topic, terkadang waktu bangun tidur itu nggak semangat dan capek. Nah itu dia. Saya dengar trik Rasulullah SAW melakukan qailullah untuk membayar ngantuknya. Nah kalau untuk bangun tidur bersemangat itu gimana Ustaz menurut Rasulullah SAW? Dan rutinan pagi Rasulullah SAW setelah tahajud dan subuh itu gimana? Apakah ada olahraga atau gimana? Ya, bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah. Jangan lupa Rasulullah SAW tidak hanya kegiatan fisik ya, tapi asupan nutrisinya juga beliau bikin nabis. Sebelum tidur rendam korma, gitu ya, entah berapa butir, gitu, kemudian direndam, besok paginya baru dikonsumsi. Itu kalau beberapa ahli nutrisi bilang bahwa bikin nabis itu sari-sari buahnya nabis itu. Kan kalau kita bilangnya infused water ya. Kalau Rasulullah SAW udah dari zaman dulu nabis itu bikin dari kurma. Gitu ya. Misalnya kurma ajwa masukin ke air itu 8 jam minimal gitu. Kemudian bangun pagi kita minum. Tapi kalau untuk exercise-nya Rasulullah SAW tidak ada exercise yang signifikan diperhatikan oleh para sahabat. Tapi kalau kita lihat sholatnya Rasulullah SAW itu posisi-posisinya menjadi sangat luar biasa. Gitu. Mohon izin nanti ada sebentar, mudah-mudahan masih sempat saya menjabarkan mana nih? Ini dia. Jadi di dalam sholat itu ada bagian yang kemudian dari mulai wudhunya saja sudah sangat luar biasa. Mohon izin nih. Jadi ketika kita bicara tentang berwudhu itu atau sholat itu adalah integrated relaxation method atau metode relaksasi yang holistik, gitu ya. Jadi ketika ada orang yang latihannya di bawah pancuran, gitu ya, ada orang yang kontemplasi di tempat-tempat yang gemercik air apa segala macam dan seterusnya gitu ya. Ternyata Allah SWT membuat desain yang sangat luar biasa. Percikan air itu ternyata menghantam molekulnya air itu, ternyata H2-nya bisa terlepas dengan gas yang sangat ringan berat jenisnya. Tapi kemudian oksigennya menjadi nutrisi yang paling baik untuk kita. Sehingga ketika kita lihat partikelnya H2O itu, kalau misalnya ada benturan partikel air, hidrogen yang menjauh dari tekanan gravitasi, maka oksida negatifnya ini nutrisi terbaik untuk otak. Sebelum dia ketemu oksida dengan oksida menjadi O2, menjadi oksigen, maka kemudian kalau kita pernah menghirup oksigen dari tabung oksigen itu jauh lebih seger karena dia oksidanya negatif, sehingga di kepala kita itu nutrisi yang paling baiknya adalah oksida negatif tadi, dan itu terjadi pada saat kita wudhu. Jadi H-nya yang naik gitu ya, tapi O-nya yang kemudian kita hisap. Ibaratnya saya gambar animasinya zaman dulu banget ini. Jadi O-nya yang kemudian menjadi membuat kita menjadi lebih seger. Makanya kalau wudhu itu kalau orang ngantuk apa segala macam suruh wudhu. Itu pertama. Yang kedua,
dalam sholat itu ketika kita membaca lafaz bahasa Arab, ya, dengan tajwid yang benar, dengan makharijul huruf yang tepat, maka ini ada stimulation pressure di lidah kita. Jadi ada palatum durum, ada palatum mole. Ini kalau dokter gigi tahu nih. Palatum durum, palatum mole itu ada langit-langit yang keras, ada langit-langit yang lembut gitu. Nah, ternyata mulut kita ini punya miliaran simpul saraf yang kemudian ketika ada pressure pada saat kita membaca Al-Quran itu atau membaca hafalan doa atau bacaan-bacaan doa dalam bahasa Arab itu, kemudian secara neurotik sinyal yang dikirimkan oleh pressure stimulation tadi itu ke batang otak nomor 5, nomor 9, nomor 10. Kemudian menstimulir palatum durum tadi, menstimulir palatum mole. Kemudian ada dua kelenjar namanya pituitari dan pineal yang kemudian ketika Allah SWT mendesain begitu luar biasa sehingga muncul efek endorfin dan dopamin. Endorfin itu kalau dari luar namanya morfin. Begitu disuntikin dari luar namanya morfin, tapi kalau dari diri kita sendiri itu endorfin. Bahagia, tenang. Maka kemudian membuat kita, oh pantas kalau kita selesai berdoa, selesai zikir, selesai sholat, kayak ada rasa plong, ada rasa tenang, dan seterusnya. Dan itu bisa dijelaskan secara medis. Dan bukan hanya itu. Ini kalau mau dibahas panjang gitu ya, ketika kita membaca makharijul huruf dengan tepat, tajwid dengan tepat, itu ternyata yang terjadi dalam tubuh kita itu melakukan bioelektromagnetic vibration gitu. Jadi getarannya vokal cord kita, pita suara kita itu punya stimulasi bioelektromagnetik. Bioelektromagnetik itu kalau bisa dijelaskan begini, misalnya dulu itu kita belajar bawa penggaris plastik, gosok-gosokin ke rambut, ada kertas robek-robek, terus kemudian itu ada medan magnet yang membuat kertas itu menari-nari gitu ya, atau rambut kita jadi jabrik gitu ya. Itu yang kemudian ketika wudhu itu Masya Allah, Allah SWT mendesain setiap apa yang Allah SWT desain di tubuh kita itu menjadi sangat luar biasa. Setiap huruf, ya, setiap huruf hijaiyah ini punya efek yang kemudian sesuai sama tubuh kita. Kalau kita perhatikan abata saja hodazato itu sampai habis itu setara dengan jumlah organ tubuh kita. Masya Allah. Ini dijelaskan dalam beberapa penjelasan oleh Pak Andi Muhammad Faruqi Santoso. Ain itu untuk ginjal, Gha itu untuk paru-paru, Kha untuk jantung, dan seterusnya. Jadi Allahu Akbar. Jadi saya mencoba untuk kenapa orang Islam itu harus pakai bahasa Arab, kenapa orang harus berdoa pakai bahasa Arab, kenapa orang ngaji itu harus pakai bahasa Arab, sholat aja harus pakai bahasa Arab. Gitu. Ini artinya manfaat yang Allah SWT berikan kepada kita begitu luar biasa. Gitu. Nah, di antaranya itu. Belum lagi spot minor dan spot mayor yang ada di jari-jari tangan kita. Ini di ujung-ujung jari ini ada spot minor. Tapi di pergelangan itu ada spot mayor. Sehingga ketika kita melakukan gosokan wudhu, kenapa harus dibasuh? Kalau kita lihat surat 5 ayat 6, itu kenapa harus dibasuh? Kepala mesti dibasuh, kuping mesti dibasuh. Kemudian kalau kita lihat sayang sekali ada banyak orang yang kemudian wudhunya cuma ngasih lihat rambut, habis itu kena air, pik, 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 gitu. Atau belakang, puk, 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 puk. Padahal sebetulnya yang benar adalah disapu dari depan ke belakang. Kenapa? Penting karena spot minor dan spot mayor itu ternyata menstimulir tubuh kita dengan cara yang sangat luar biasa. Nah, bayangkan kalau kemudian di surat 5 ayat 6 itu disuruh basuh muka, tangan sampai siku, sapu kepala, basuh kakimu dengan kedua mata kaki. Kalau kita lihat saudara-saudara kita atau anak-anak kita, lah, ponakan kita, cucu gitu. Kok bisa-bisanya wudhu cuma nendang-nendang air, buka keran, terus kakinya cuma digosor-gosorin kena air saja. Bukan dibasahin sayang, mestinya dibasuh. Sehingga membasuh bagian tubuh kita itu ternyata manfaatnya seperti ini. Ini jarang dikupas ya oleh beberapa ulama karena memang ini jujur ini temuan saya yang saya coba untuk belajar dari beberapa pakar gitu, pakar neurologi dan seterusnya gitu. Jadi
Kalau orang Cina bilang Ci, orang Jepang bilang Ki, orang India bilang Prana, itu ternyata aktivasinya dilakukan oleh Allah SWT pada saat kita melakukan wudhu. Maka Allahu Akbar, mengagumkan sekali. Islam ini punya begitu banyak integrated system of life yang kemudian setiap basuhan toharohnya adalah posisi tangan saat sholat kita misalnya. Pada saat kita membasuh semua simpul-simpul aura yang ada di tubuh kita itu ternyata kita sudah punya itu. Dan dengan wudhu yang sempurna, posisi tangan kita ketika meletakkan tangan kita spot mayur dengan spot mayur ketemu. Maka jantung kita ini posisinya ketika kita meletakkan tangan kita seperti pendapatnya Imam Syafi'i seperti ini, itu jantung kita berdetak dengan sangat normal, yaitu 0,7 detik. Tidak akan pernah didapati kecuali dengan posisi tangan yang ada di seperti ini. Bagaimana Allah SWT menstimulus tangan kita ketika kita sholat misalnya. Ketika kita sholat, tangan kita itu setelah hidup nyala tadi secara spot mayornya, kemudian diletakkan di paha. Lutut kita yang menopang seluruh bagian tubuh kita. Belum lagi ketika kita membasuh tangan kita tadi pada gambar sebelumnya, ya, dan kemudian begitu hidup spot mayornya, kemudian menghidupkan yang lain ketika ada sentuhan, gitu, ada interaksi-interaksi. Dan ini menjadi sangat luar biasa. Tangan di dada, tangan di lutut, ya, tangan di paha. Pada saat kita tahiyat, tumit dengan panggul, 7 tulang sujud. Kenapa Rasulullah SAW menghadirkan itu? Tahiyat akhir, belum kita dudukkan tawaruknya dengan iftirosnya dan seterusnya. Saya makin mempelajari ini, makin kagum dengan keislaman saya. Dan saya tahu bahwa Islam adalah kondisi yang paling luar biasa. Tapi saya tidak mau berpanjang. Ustaz, itu mungkin nanti akan dibahas secara khusus sekali ya. Baik. Ada soal aspek kesehatan dalam wudhu, dalam sholat. Insya Allah. Karena ini kalau pembahasannya sekilas mungkin masih banyak yang ingin ditanya. Nanti insya Allah nanti akan ada kajian lanjutan ya tentang sholat ini. Mungkin di episode tertentu khusus membahas tentang aspek kesehatan. Insya Allah. Karena ini ada juga yang kemudian menginisiasi gerakan sholat itu menjadi sebuah senam gitu ya Ustaz ya. Ya. Yang berinovasi seperti itu, wallahu alam. Baik nih Ustaz, kalau soal niat tadi sudah dibahas ya tadi soal Ustaz dari Ustaz ya. Soal niat itu adalah hanya di hati, ada yang masih bertanya soal niat. Jadi soal di hati ya seharusnya udah paham ya nih soal niat ini karena tidak perlu harus dilafadzkan. Jadi kalau ada niatnya yang berniat sholat witir ya berarti udah 3 walaupun dipisah 2-1 itu Ustaz ya. Ya, betul. Jadi tidak perlu harus risau setiap kali sholat kemudian harus dengan niat. Memperbaharui niat. Ya, nggak usah. Nggak usah. Niat 8 ya udah 8 aja. Saya niat 8 dan 3 udah kerjakan saja. Iya. Nah yang terakhir nih, insya Allah Bu Pipit silakan. Bu Pipit, ahlan. Hayakallah. Bu Pipit, sudah resen? Kepencet atau apa nih? Iya, kepencet barangkali ya. Saat barangkali ada yang informasi juga saya sampaikan mungkin tentang sholat khafifatayn ya. Kalau di Muhammadiyah yang saya baca memang di tarjih itu dipisah gitu ya. Jadi sholat khafifatayn itu memang dimulai dilakukan memang sebelum sholat tahajud atau sholat qiyamul lail. Itu yang saya baca di dalam keputusan tarjih. Dan itu kalau berbeda pendapat silakan, itu kan tidak menjadi masalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Pipit. Iya, Ude mau ada 2 pertanyaan sih sebetulnya. Ya. Yang satu tadi tentang yang wudhu itu kan ada yang bertanya. Jadi kan itu ada di dia tuh kalau di Mekah itu kan susah untuk keluar lagi Ude bagi yang perempuan ya langkahnya kalau misalnya batal. Dan dia tuh pakai head spray gitu loh Ude. Nah, tapi saya ngedengerin udah tadi udah sebetulnya paham juga kan harus dibasuh. Jadi itu tentang itulah ya gitu. Apa maksudnya membasuh tuh ya harus kayak digosok-gosok gitu. Nah, kalau spray itu karena dia nggak mau tayamum. Nah, saya kemarin tuh bilang kalau udah aja lah untuk sekarang biar gampangnya aja ya ada air wudhu dan ada tayamum. Jadi kalau memang sudah kesulitan darurat ya tayamum aja nggak usah spray tadi gitu. Maksudnya
disemprot-semprot aja gitu satu. Udah biar sekalian nanti udah jawabnya karena kasihan yang lain. Yang kedua, itu kemarin yang anak laki itu milik ibunya selamanya. Terus saya bilang, iya, tapi ibunya itu dengan ibu mertua. Dianya marah udah, maksudnya bukan itu. Sekarang Umi, ibu, mama itu sebetulnya ya satu, semua ibu, malah bahkan bisa jadi ibu asuh, ibu menyusui, itu kan itu semuanya ibu ya, semuanya ibu yang dia berkenaan dengan dia. Tapi dia bilang terus, oke, saya nggak apa-apa, saya bilang gitu, mungkin bab itu kamu belum selesai untuk mempelajari. Terus gimana yang sebenarnya, Bu? Udah itu aja. Baik, Makasih, Ude. baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di tangan saya gunakan spray. Ya, Di surat 5 ayat 6, itu yang penting bukan airnya, tapi yang penting membasuhnya. ya, Jadi katakanlah misalnya saya seorang perempuan, maka ketika di pesawat, ketika di depan Ka'bah, ketika di Raudhah, nggak mungkin memperbaiki wudhu dengan ya. keluar meninggalkan tempat dan seterusnya. Maka yang lakukan seperti yang pernah saya sampaikan juga, bahwa air itu hanya untuk memindahkan dari airnya lewat semprotannya ke tangan, tapi basuhannya tetap. Contoh, ketika misalnya tidak ada sprayer seperti ini saya basahi tangan saya, udah basah. Maka Ya, dibasahi, digosok, maka basuh semua bagian wajahnya. Pastikan semua sudah terbasuh. terbasuh. Iya. Begitu juga ketika tidak ada sprayer, kita pakai botol. Kita tuang sedikit airnya, yang penting air. Yang penting nggak penting mau seperti apa, maka tangan cuma dibasuh bagian luarnya saja. Bagian kepala yang pakai imamah atau pakai jilbab tadi hanya bagian luarnya saja yang dibasuh dan seterusnya. Jadi Jadi boleh ya. bukan masalah pada spraynya, tapi bagaimana kita menggosoknya. Jadi membasuh intinya ya pada surat 5 ayat 6 itu. Ya. Nah, pastikan setiap kita mau tayamum itu, pastikan sudah tidak ada air sama sekali. Tapi kalau masih ada air, maka upayakan wudhu. Meskipun hanya wudhu darurat seperti surat 5 ayat 6 tadi. Imam Syafi'i bahkan rahimahullah ta'ala menyatakan bahwa tidak boleh kita menggampangkan tayamum ketika kita belum berjalan 90 mil ketemu sama air. Gitu. Jadi selama masih ada air, maka belum boleh kita tayamum. Mencari air 90 mil nggak ketemu air baru boleh tayamum, kan berarti diperberat sama beliau. Gitu. Wallahu a'lam. Nah, yang kedua soal mertua. Betul bahwa mertua itu kedudukannya sama dengan ibu. Gitu. Dengan ibu mertua. Jadi ibu kandung dengan ibu mertua itu sama kedudukannya. Gitu. Jadi tidak boleh ada perlakuan yang berbeda. Penghormatannya, baktinya, kasih sayangnya, hadiahnya, semua sama. Gitu. Iya, udah cuman mungkin redaksi saya menyampaikan juga nggak bisa sebaik udah. Jadi dia itu yang kayaknya pemahaman saya seperti itu deh, kata dia gitu, Mbak Pipin, kata dia gitu. Cuman saya bilang kan itu tuh kayak mother in law, ibu mertua itu hanya itu ibu dari pasangan kita. Sebetulnya ya itu ibu kita gitu. Jangan sampai kayak karomah. Tidak ada pembedaan. Iya, tidak ada pembedaan sampai antara saya ibu dan yang mertua. karomah itu udah. Karomah itu kan hanya ibu kandungnya tuh batin, apalagi juga nanti ibu mertuanya batin loh, itu kok beli dua, beli satu aja untuk siapa, itu aja menjadikan seperti itu. Jadi berarti memang benar ya udah, ibu itu ya dua-duanya, bahkan sama ibu mungkin asuhnya yang mengasuh mungkin, terus atau ibu yang ibu susu gitu, itu sama perlakuannya ya udah ya. Betul, harusnya iya. Matur suwun udah. Sami-sami. Teddy ya, mangga. Ini pertanyaan terakhir ya. Insya Allah. Ya. Terima kasih, Ustaz. Ini tadi mendengar tentang tayamum ya. Bagaimana di sekolah ya, kan di sekolah itu kan sudah dibiasakan wajib untuk SMP, untuk SMK saat berjamaah ya.
masing-masing bergantian, satu SMP dulu, kemudian SMK. Nah, suatu saat pernah bahkan sudah beberapa kali tidak ada air misalnya, tidak ada air atau bahkan kurang ya, jadi sebagian sudah wudhu, sebagian lagi tidak ada karena memang dipakai untuk pembangunan. Nah, ini solusinya bagaimana? Apakah siswa disuruh tayamum atau tidak usah berjamaah, tidak usah sholat di sekolah tuh, gimana? Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Ada air minum nggak? Air minum rasanya kan tidak akan sebanyak siswa begitu. Iya, Apa mereka tapi suruh? artinya iya kan, kalau tadi saya bilang kita wudhu itu kebutuhannya hanya sedikit saja. Kalau kita melihat bagaimana Rasulullah SAW wudhu, itu bukan membuang air. Kesalahan kita adalah berwudhu itu membuang air. Kita buka keran besar-besar, kemudian kita tumpah-tumpahin. Padahal tidak. Rasulullah SAW itu kalau dulu konsepnya adalah mencelupkan tangannya ke bejana, sehingga yang terbasahi hanya telapak tangan. Kemudian beliau pindahkan, hampir sama dengan ketika menggunakan spray gitu, atau sama ketika anak-anak kita bawa tumbler, oke, wudhunya sekarang pakai tumbler aja gitu, nggak ada masalah, insya Allah. Sambil memperkenalkan gitu ya. Betul, jadi wudhu darurat itu sebaiknya memang harus dicanangkan. Mari kita iya. Berarti saya salah waktu itu, salah karena begini, karena banyak ya udah, karena tidak ada air, tayamum aja. Jadi mereka tayamum di apa di kelas, dapat di kaca di itu ya kan, ya saya tidak tahu ya kalau itu harus diupayakan dengan air, karena memang kalau misalnya tidak berjamaat berarti mereka tidak sholat, karena kan itu kan setelah sholat itu masih ada pelajaran lain gitu. Baik. Jadi sebenarnya bisa saja belajar untuk wudhu dalam kondisi yang dengan air yang sedikit. Sebenarnya nggak sampai 1 botol air mineral pun yang nggak sampai setengah gelas juga nggak sampai. Dan Rasulullah itu wudhu dalam satu mood ya, kalau dalam hadis. Betul. Dan itu bukan buang air, beliau membasahi tangannya. Masih sisa itu, saya pernah nyoba dalam satu mood ternyata masih sisa. Masya Allah. Benar sholat wudhunya ya. Iya. Berarti saya salah ya kemarin. Nanti disampaikan lagi. Nggak apa-apa Ibu, nggak apa-apa. Itu perlunya belajar kan, jadi begitu ya. Makasih Ustaz. Dengan senang hati Ibu. Mbak Anita, kalau dalam perjalanan mobil waktunya sholat sudah masuk, perjalanan masih macet, nggak ketemu SPBU, akhirnya sholat di mobil pakai tayamum, gimana tuh? Itu tadi yang saya bilang, kalau ada air minum, ada botol minum, wudhu pakai ini. Jadi minimal kalau kita lihat di surat 5 ayat 6 tadi, cuman ada 4 anggota wudhu. Wajah, tangan sampai siku, kemudian kepala gitu ya, bahkan telinga, bahkan kumur nggak usah gitu. Bahkan tangan yang awal nggak usah, umur nggak usah gitu. Jadi cuman wajah, tangan sampai siku, kepala, sama kaki. Kaki itu pun kalau kita pakai kaos kaki tinggal diusap bagian atasnya saja. Jadi sedarurat-daruratnya kita sholat, usahakan tetap pakai, jangan tayamum dulu, ngegampangin gitu ya. Kalau pakai hand sanitizer boleh nggak? Oh jangan, itu alkohol. Oh, karena kalau biasanya kita hand sanitizer itu selalu bawa kemana-mana gitu ya. Iya jangan, pakai air minum aja. Iya, air minum aja. Iya, insya Allah. Dengan senang hati. Syukurlah. Mudah-mudahan ini penjelasan bisa dipahami semuanya ya, dan memang butuh ada tutorial bagaimana cara wudhu yang benar, bukan hanya tadi kebanyakan kita memang membuang air saja. Jadi ini barangkali nanti ada sesi khusus tutorial wudhu dengan air yang sangat sedikit, dan ini mudah-mudahan bisa dipraktekkan oleh kita semua di rumah gitu dengan cara yang sangat simple gitu ya, dengan pakai botol air mineral gitu kan, kemudian ternyata kalau dipraktekkan nggak sampai habis itu air mineral. Apalagi pakai hand ini ya tadi apa namanya, pakai sprayer, botol sprayer. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita lanjutkan ya tentang tema wudhu dan aspek kesehatan yang juga nanti insya Allah akan kita bahas mungkin dalam satu paket dengan tadi bagaimana tutorial berwudhu dengan sangat tidak boros gitu ya. Rasulullah sangat menghargai, mungkin kalau apalagi kita mungkin karena
banyak berlimpah air kemudian kita memboros-boroskan air gitu ya. Nggak boleh. Tidak boleh seperti itu karena innal mubadzirina kanu ikhwan syaitan ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurillah, kita sudah menuntaskan satu kajian tentang keutamaan salat tahajud ya. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, dan karena tadi ada aspek kesehatan yang seperti ulas oleh guru kita tentang makharijul huruf dalam bacaan Quran. Insya Allah di malam hari ini, insya Allah di malam Jumat ada tadarus Quran bersama guru kita Tuan Guru Subhan Fajar, dan khusus untuk tadarus Quran. Jadi silakan jamaah juga gabung, dan nanti malam jam 8 tadarus Quran bersama Tuan Guru Subhan Fajar akan diperbaiki cara membaca Al-Quran kita dari sisi tajwidnya, makharijul hurufnya, dan mudah-mudahan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Dodi ini, bahwa Al-Quran itu memang menjadi syifa ya, bacaannya menjadi syifa untuk pengobatan kita. Jadi banyak sekali keberkahan, kemanfaatan semua aspek ibadah yang kita lakukan. Dan sekali lagi kami ajak semuanya untuk kembali memperbaiki sholat kita, wudhu kita, dan juga yang utama insya Allah di pagi ini kita isi dengan sedekah ya, karena ini menjadi bagian dari upaya ibadah yang rutin kita lakukan pagi hari dengan ibadah. Dan insya Allah kita MKI akan melakukan berbagai macam kegiatan, tidak hanya kegiatan kajian lewat Zoom, juga ada kajian-kajian lewat offline, dan juga ada program khitan ya, yang alhamdulillah berkali-kali kita melakukan khitan gratis. Dan saat ini kita sedang membuka satu klinik khitan Zidan MKI, dan alhamdulillah sudah 2 kali kita melakukan kegiatan khitan. Dan ini semuanya atas berkat dukungan dari semua jamaah yang sudah berwakaf ya. Semua peralatan yang ada di rumah khitan ini adalah semuanya dari jamaah, alhamdulillah, dari mulai AC, tempat duduk, tempat bednya untuk tindakan khitan, operasi dan lain sebagainya, sampai kita membeli sebuah alat yang terkini ya untuk melakukan khitan karena dengan menggunakan teknologi terbaru ya dari alhamdulillah para dokter kita yang tergabung dalam Masdok itu sudah membantu kita untuk melakukan kegiatan sosial ini. Dan alhamdulillah wakaf produktif dari Bapak Ibu sekalian ini juga kita akan kembangkan menjadi sebuah rumah khitan yang juga dibuka secara khusus ya, tidak hanya lewat khitan massal gratis, tapi juga ada khitan-khitan yang memang kapanpun bisa buat appointment dengan para dokter. Dan ini memang ada, karena ini wakaf, berupa wakaf produktif, jadi ada biaya, tapi khusus untuk jamaah sekalian ada diskon besar ya. Silakan ajak mungkin keluarganya, tetangganya untuk melakukan khitan di rumah kami, di rumah MKI, rumah khitan MKI Zidan. Dan ini mudah-mudahan keberkahan semua yang didapatkan dari rumah khitan ini ya, insya Allah akan selalu didedikasikan untuk kegiatan dakwah dari Majelis Ulama Indonesia. Barakallahu fikum, dan kita doakan guru kita Ustadz Al-Jamrik, semoga Allah selalu jaga beliau, selalu rahmat, selalu sehatkan beliau ya, dan jazakallahu khairan, Allah limpahkan pahala yang terbaik untuk beliau karena sudah banyak sekali berbagi ilmu dengan kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang sedang ngaji tiap pagi bersama Ustadz ini juga Allah limpahkan keberkahan bersama keluarga kita. Amin Allahumma amin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sekali subhanakallah fi Allahumma bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.